Lu udah, sekarang pas udah dikonfirmasi menjadi saksi dugaan karena ada ipar yang di sana yang justru yang dilaporkan oleh Koko RO atas hinaan terhadap dia secara publik. Ya wajar kalau Koko Hero dipanggil karena sebagai saksi yang memiliki akun itu yang membuka bebas Komal itu. Apalagi masalah boykot, gue mau nanya, apa kalian kontribusinya masalah tentang boykot? Kalau kalian mau ngeboykot Koko RO, jangan cuma komen doang. Kalian nggak belajar dari boykot yang kemarin? Gue tanya. Dianya sosial media nggak ada. Ya, kalau lu mau kayak begitu, lu harus bikin boykotnya ke yang punya Microsoft tuh di Amerika, ke sana lu. Cong-calikum pakai bahasa Inggris, ngerti nggak? CEO aja bahasa Inggrisnya udah kayak bahasa Inggris Depok, ya kan? Ngomong sana fansnya bisa nggak bahasa Inggris, dikasih klarifikasi aja sama CEO udah pada begini. Mamio, mana perusahaan saya? Lu siapa? Kasih sintek gue mana? Sintek gue mana? Gini. Badan udah segede lidi aja, apalagi mau didietin, dosa. Dosa lebih baik kalau didietin mah. Graciosos. Kamu juga bilang kalau badan kamu adalah overweight, ya Allah, Bukan badan lu yang overweight, tapi depan belakangnya kempes. Makin gila lo, makin kesini. Makin tiap hari Koko Hero live pagi, sore. Banyak yang bilang suruh sadar lu, ya Allah. Dokcin nggak mau tahu ya. Bagi yang nyebarin chat-chat hoax itu yang mau menjatuhkan RO, tolong ya jangan suka lebay. Ya, maksudnya apa kalian ngebocor-bocorin chat-chatan Wawa yang fiktif itu? Gue mau nanya, apa itu? Tidak. Thank you to see. Aku mau nanya, kalian udah kehabisan ide? Koko RO lagi tenang, SW juga lagi tenang, ya. Kita juga biasa-biasa aja, cuma nge-react video-video lucunya dari pasangan Saraheo itu. Kalian kubu sana tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan kayak petir munculin chat Wawa lagi. Tolong ada yang bisa klarifikasi nggak? Jangan nyebarin hoax. Kasih tahu tuh di live Koko RO masalah chat-chatan. Berani nggak lu yang nyebarin itu Desargios? Hey, yang mengatasnamakan fanbase, Sargios, lu udah gila ya? Ngebuat chat-chat fiktif Wawa, nggak belajar dari masalah yang kemarin? Yang baru aja 1 bulan lalu, hampir 1,5 bulan, sempat ada viral chat-chat yang diduga ya pap-pap selfiean di kolam renang, nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa-bisanya foto mantannya dari Giselle lu pasang di sana, suruh tinggal bareng, suruh A, B, C, D, itu aja nggak ada klarifikasinya. Yang kedua, ya, yang diduga kalian sosok rekam Koko RO membayar buzzer, untuk menghina SW, muka nggak jelas, tangan siapa, chatnya bagaimana, tiba-tiba pas orangnya noleh lu videonya lu turunin kameranya, itu bagaimana konfirmasinya? Kemudian yang ketiga, ya, yang sekarang chat-chatnya, patternnya, polanya sama lagi, berbau tentang cangcong nenggeli segala macem, berbau tentang ngewe. Dasar memang otaknya di sana mah grup-grup perkumpulan ngewek semua otaknya. Ya. Dikit-dikit masalah begini aja yang kalian jatuhin ke KRO. Ya. Chat pertama begini. Ya, chat sekarang juga yang Wawa yang fiktif yang kalian sembunyi-sembunyiin gini lagi. Coba kalau misalnya mau ada korelasinya ya dengan kasus ini biar kalian sama-sama up to date. Jangan kayak pohon cabangnya kemana-mana nggak jelas. Orang mau udah maju ke depan, lu masih ke belakang. Buat dong chat-chat ngarang, tapi hubungannya tentang minjem uang. Nah itu baru masuk akal.
bisa ada sejalannya, update jalan terus. Kalau naik kereta Wus kita mah udah dibolak-balik Bandung Jakarta, lu baru di stasiun kereta Bandung kan, baru mau jalan, delay 4 jam 5 jam baru nyampe. Ya, masa ngaco-ngaco. Coba kalau misalnya buat berita-berita ngarang fiktif kebiasaan ya. Fans-fans kubu sana tuh kalau buat cerita, buat gosip segala, kalian mah ngarang-ngarang bebasnya tuh ya Allah kreatif banget ya. Hey, chat-chatan Wawa itu udah jadul. Buat DM-DM-an lewat TikTok kek, DM-DM-an lewat Igo atau Facebook yang jelas ada nama akunnya ya. Nggak usah namanya undang-undang UU ITE segala macam nomor telepon. Inbox-inboxan di Igoy, ya kan lebih bebas, silakan diliatin. Berani nggak begitu buat fiktifnya? No New Year's Day. Makanya chat Wawa, ya Allah, kembali lagi ke standar kalian itu ya, orang mah di sana, tapi fansnya masih di sini. Coba pritok sama gue potong merah. Nggak ada bahan lain katanya. Ya, kayaknya bala-bala sebelah irit kuota Dekismin risetnya nggak lengkap, nggak tahu. Mereka itu punya namanya perspektif sendiri. Kemarin iring-iringan Koko Hirochimot. Ada yang ngikutin Koko Hirochimot nggak? Wih, SW ngelaporin salah satu pemilik akun penyebar hoaks segala macem. Berita juga baru naik, belum ada konfirmasi segala macem. Lu udah, sekarang pas udah dikonfirmasi menjadi saksi dugaan karena ada ipar yang di sana yang justru yang dilaporkan oleh Koko RO atas hinaan terhadap dia secara publik. Ya wajar kalau Koko Hiro dipanggil karena sebagai saksi yang memiliki akun itu yang membuka bebas Komal itu. Gua balas kayak begitu nggak ada yang ngebalas lagi kan? Lu bilang gue segala juga sekalian jangan lupa. Makanya kalau dengerin berita dulu tunggu sampai berita ini jalan baru kalian boleh simpulkan. Boleh namanya selebrasi. Berita baru naik aja udah selebrasi, minta ditonjok kadang-kadang. Ya kan? Makanya itu udah mah dia keluarga ya, harga diri dong harusnya lu, wahai adenya SW ya, ikan pesut pinguin terala trilili, harga diri dong. Lu kan najis ya, lu kan ngomong najis ke Koko RO ya, najis makan uangnya dia segala macam gini-gini nih. Kenapa lu harus turun ke netizen? Ujung-ujungnya kalian butuh kan netizen kan? Sampai rela lu turun ke level bawah untuk masuk di komal orang dan menghina di platform yang lu tidak mikir beribu kali ini adalah platform yang tepat apa enggak, dan lu tidak memfilter omongan lu apakah itu disebut orang yang punya kualitas, harga diri. Apa yang lu maksudin kayak begitu? Disangkanya lucu gitu ya. Nggak ada cara yang lebih murahan lagi dibanding itu, mana elegansinya? Ya kan? Iya, ngata-ngatain Metong. Kan kalian tahu kan kenapa Koko Hiroshima sampai diminta keterangannya sebagai saksi di kepolisian atas laporan dari Koko RO. Ya, kalian selebrasi di sana dibilang katanya SW yang melaporkan, justru yang dilaporin tuh adiknya dari kubu lu. Ya, belum lagi akun-akun yang lain ya, fanbase yang memanipulasi berita. Contohnya yang baru aja Dokcin tadi omongin apa tentang chat palsu itu. Mau ngarang bebas lu, kalau sampai nanti dinaikin sama Koko RO yang akun The Sergios itu ya, mati kutu kali ya. Ya kan? Apalagi masalah boykot, gue mau nanya, apa kalian kontribusinya masalah tentang boykot? Kalau kalian mau nge-boykot Koko RO, jangan cuma komen doang. Kalian nggak belajar dari boykot yang kemarin? Gue tanya, yang segitu jeblak ada gambarnya, segitu fenomenalnya dunia sosial media,
ngeboikot untuk cancel culture, ya, memboikot untuk sepak terjangnya SW di sosial media. Sekarang gue mau tanya, kemana itu boikotnya? Kemudian lahir boikot yang satu lagi, petisinya, menghentikan pembulian terhadap SW. Mana itu petisinya, boikotnya? Sekarang kalian gila-gila ngebangun boikot yang tidak ada juntrungannya, yang tidak ada namanya petisi, posternya, spanduknya di online. Mana? Kalau kalian ngerasa pihak sana pintar, kalian daftarkan boikot itu ke change.org website dan buatlah posternya dan sebarkan petisi itu. Itu baru yang benar. Tapi apakah bakal efektif? Apakah bakal efektif itu boikot? Enggak akan. Larinya di mana? Di antara kita doang. Bodoh. Karena kalian sendiri juga tidak tahu mau ditujukannya ke siapa, ke instansi siapa, ke perusahaan siapa. Lu pikir sosial media punya orang kita? Sosial media itu punya orang luar negeri semuanya. Facebook dari Irlandia, ya kan? TikTok beda lagi dari China. Igoi beda lagi. Kalian mau ngelapor ke siapa? Goalnya, gue mau nanya. Jangan sosok nge-spam boikot ya. Gue yakin besok nih ya, besok pagi pas pemanggilan KOKORO untuk pemeriksaan, gue yakin di komen nanti para buzzer-buzzer boikot. Lu ngomong boikot di live-nya orang. Kalau lu mau boikot ya, boikot di TV-nya KOKORO yang sering ada tampil di acara program itu. Tapi apakah akan didengar? Kagak. KOKORO itu kesayangan dari perusahaan trans itu. Lu mau boikot sampai muntah darah juga nggak akan didengerin, paling di blok. Lu mau boikot KOKORO dari media sosial, lu pikir media sosial punya siapa? Emang ada bosnya, ada presidennya sosial media? Nggak ada. Ya, kalau lu mau kayak begitu, lu harus bikin boikotnya ke yang punya Microsoft tuh di Amerika, ke sana lu. Cong-calikum pakai bahasa Inggris, ngerti nggak? CEO aja bahasa Inggrisnya udah kayak bahasa Inggris Depok, ya kan? Lu ngomong sana fansnya bisa nggak bahasa Inggris? Dikasih klarifikasi aja sama CEO udah pada begini. Gue yakin nanti besok nih KOKORO kalau misalnya datang ke pemeriksaan ke Polres Jakarta Selatan, ya, boikot itu. Ada boikot. Dibabat yang ada. Play lagi video. Hai cappuccino, apa namanya? Miss Fakta, hai. Mau video play lagi? Yang mana? Video Sinte, semuanya juga video Sinta. Makasih Good Day Coffee. Hai. Lagu lagi aku ceritain lagi, mau gando. Modal ganteng doang. Khusus buat cowok-cowok yang cuma modal ganteng doang, yang suka minjem duit ke pacarnya. Oh ya? Nggak modal, suka selingkuh. Oh my god. Gitu. Mukanya Ini badak lagunya banget aku sumpah. dikit Muka ya. badak menurut Terus gue. kalau misalnya gak ganteng gimana? Udah gak ganteng selingkuh lagi. Aduh, modal konten doang. Oh gitu. Nih. Akhirnya kini ku menyadarinya, ternyata cuma aku yang usaha selalu. Kau yang ngajak aku jalan, tapi kok aku yang bayar. Jadi kita tahu ya cewek-cewek kalau misalnya diajak jalan dia nggak effort udah 35 aja ya kasih ya. Dia mah harus diginiin. CEO itu memiliki perusahaan yang punya kaki. Kamu berada dimanapun, dia perusahaannya akan di sana. Tapi pertanyaannya, udah sebegitunya perusahaannya punya kaki, sampai sekarang kita tidak pernah menemukan jejaknya di mana perusahaannya. Dan sekali, berkali-kali aku ngomong, ya, 2000 PT perusahaan itu tidak ada di bumi dunia nyata ini.
adanya di kota Saranjana, di mana di sana kota adalah isinya makhluk-makhluk astral, di mana kalian bisa diberikan tanah liat, Lego miniatur untuk membangun semua impian Anda dengan sekali namanya ini, ya. Itu semua perusahaan akan menjadi gede. Sama dengan namanya si Dugong. Ikan pesut pinguin tralala trilili. Ya. Dia di sana apartemennya tidak akan terdeteksi di Jakarta apa di Indonesia. Tidak akan pernah ada. Karena dia juga berasal dari sana. Kalian pikir rumah di Cilandak lift itu untuk apa, gua tanya. Itu adalah alat transportasi, ya, untuk menjembatani mereka pergi ke Gunung Kawi, ke kota Saranjana. Tidak semata-mata, makanya SW aja tidak pernah dia bilang kan, saya aja tidak pernah namanya menaiki menggunakan lift itu. Thank you, good day. Ya. Karena itu adalah lift sakral yang digunakan khusus untuk kegiatan spiritual mereka ketemu sama The Demit. Ya. Di sanalah harta karun mereka bisa mimpi menjadi kenyataan. 11 apartemen dimiliki oleh si Duk. Ya. 11 apartemen yang semuanya tidak berpijak pada tanah, melayang di langit semua. Ya. Dan dia juga ada sebidang tanah yang dia bilang katanya sampai beratus-ratus meter persegi, karena di dalamnya itu banyak sekali batu nisan orang-orang mati yang jadi tumbang. Ya. Jadi kalau mereka balik ke sini itu mereka menjadi manusia yang baru, tapi sayangnya si Dugong ini dia sudah sering bolak-balik antara dunia dan kota Saranjana, jadi sudah bisa menyesuaikan diri. Nah, sementara kalau CEO ditarik secara paksa karena ada perjanjian dengan Syaiton, ya, untuk meminjam raganya. Makanya butuh waktu karena keberadaan dia di depan layar handphone kalian baru berusia selama 2 tahun kurang lebih. Thank you. Thank you, good day. Salam kenal. Ya. Baru 2 tahun. Makanya mereka kayak robot gedek, kata gue juga. Ini dia masih bingung, dia berada di dunia. Tuh matanya. Kita akan menjalankannya sebagai partner, dan itu adalah kita sama-sama mau hidup baik, dan nanti kita harus dapatin bareng kita. Kalau Bangnya tuh udah full package gitu, cantik gitu, ngobrol cocok, ada cocok gitu, jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa gitu, aku gak suka yang kayak, maksudnya aku juga umur segini pasti kan mikirnya masa depan ya, gimana untuk build future lah ya, jadi udah gak kepikiran main-main lagi. Gimana gue? Lu siapa ya? Mamio? Mana perusahaan saya? Lu siapa ya? Kasih sintek gue mana? Sintek gue mana? Gini. Udah setan kalian semua. Pergi dari sini. Ada satu kata yang Dokcin tangkap. Full package. Karena di kehidupan alternatif lainnya dia selain menjadi Avengers, ya, dunia 101, ya, atau 808 atau 007 menjadi James Bond, dia adalah pembungkus paket. Ya, makanya dia teringat sama alternatif kembaran dia yang berada di dunia lain. Makanya dia menganggap bahwa kalau si SW ini seperti paket yang sedang dia bungkus. Mau dikirim kemana? Gunung Kawi. Ya. Makanya dia masih keblinger.
Makanya dia bilang si SW juga sampai kena gitu kan, bahwa perusahaannya punya kaki bisa jalan. Masalahnya kan kalau kalian udah tahu kalau CEO biasa kantornya udah jalan sendiri. Jalan Ya, sendiri, logikanya lihat ya. kan? Jadi mengisi Jalan waktu sendiri. luang, ya kan, kalau dibayar sama yang lain terus sambil nemenin pacar kan nggak apa-apa. Nah, Ya nggak? punya kaki perusahaannya. Oh, dia lagi mau 80, sekarang kamu berapa? 83. 83 lagi kamu udah segini. Kamu kan 180. Mereka berdua ngerasa berat badan mereka berlebihan. Sama lo masih overweight. Masih apa? Masih overweight. Overweight. Aku juga Udah 500. overweight. Nah, SW juga menganggap bahwa berat badan dia adalah seperti dugong. Mungkin arwahnya ketuker. Gua nggak tahu. Ya, badan udah segede lidi aja, apalagi mau didietin, dosa. Dosa, lebih baik kalau didietin mah. Perusahaan jalan sendiri, terus tiba-tiba ada cerita katanya lu pengen selaras dengan si Papio Sarangeo tercinta Graciasos. Kamu juga bilang kalau badan kamu adalah overweight, ya Allah, we. Bukan badan lu yang overweight, tapi depan belakangnya kempes. Butuh namanya tiupan balon, ya. Di sini sama di belakang biar ada jiggle-jiggle. Kenapa kamu harus kedepankan depan dan belakang kamu biar nggak potong? Segede badak gitu badannya steroidnya si CEO, kan akhirnya lu apa dipelintir-pelintir kayak helikopter kan? Banyak video-videonya kamu lagi si CEO lagi ngangkat beban, lu